Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Maharani, mahasiswa Prodi Sosiologi. Saat ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mewawancarai terkait isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Saya mengambil topik isu sosialnya itu terkait kehilangan paket yang terjadi di pesantren. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai dan direkam? Dia bersedia. Anda bisa ceritakan terkait apa yang sebenarnya terjadi waktu paket Anda hilang? Jadi waktu itu kan mesin paket, dan pada saat itu mesin paket ditunda buat ngambilnya karena ada acara LKM, dan jadi ngambilnya sesudah LKM. Pas sesudah LKM mau diambil, ternyata paketnya udah nggak ada. Kepada siapa Anda pertama kali melaporkan terkait hal ini? Kepada ketua asrama dan bagian keamanan asrama. Waktu itu paket Anda disimpan di mana? Di tempat paket di depan asrama Taqwa. Kapan Anda biasanya mengambil paket itu? Biasanya pada saat waktu luang atau kayak misalnya habis pulang kuliah kayak gitu. Menurut Anda, kenapa hal ini itu bisa terjadi? Mungkin karena kurangnya pengawasan ya, karena kan banyak juga orang yang keluar masuk ya ke asrama, dan itu juga tanpa pengawasan, makanya paket juga suka hilang. Bagaimana tanggapan pihak pesantren ketika Anda melaporkan bahwa paket Anda hilang? Tanggapannya atau responnya itu baik, dan langsung diumumin ke grup, atau kayak ada yang hilang paket langsung diumumin. Apa saran Anda supaya kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi? Saran saya jadi pengawasannya itu harus lebih diperketat, terus kayak misalnya harus ada yang ngontrol paketnya tuh, dan kayak misalnya harus di orang yang keluar masuk juga harus diliatin kayak gitu, biar nggak sering paketnya tuh hilang. Baik, Teteh, segitu aja ya pertanyaannya. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Esa Maharani, mahasiswa jurusan Sosiologi. Saya mendapatkan tugas dari dosen Bahasa Indonesia untuk mewawancarai terkait isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Saya mengambil isunya itu terkait pencurian yang terjadi di pesantren. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? Anda sebagai pihak pengurus keamanan di pesantren bisa tolong jelaskan terkait apa yang terjadi tentang isu pencurian paket yang sekarang terjadi? Baik, di sini saya sebagai keamanan di sini ya, melihat beberapa hari ke belakang tuh banyak santri yang kehilangan paketnya, terutama paket skincare, dan itu tuh bisa dari satu hari itu bisa hilang 5-4 paket dalam seharinya kehilangan tersebut. Terus biasanya siapa saja yang terlibat atau ikut membantu kalau ada laporan seperti itu? Biasanya kan laporan tuh biasanya awalnya ke ketua asrama, terus lalu dari ketua asrama ke keamanan, ke Roisah, dan yang terlibat di asrama ini tuh berarti ketua asramanya, Roisahnya sama keamanannya. Dan kebetulan di asrama ini tuh ada pengurusnya gitu ya, ada pengurusnya yang di bagian keamanan, terus ada Roisahnya juga. Dan paling ini yang asrama kamar yang deket keranjang kan, keranjangnya disimpan di luar di kamar nomor 1 di paling ujung yang deket gerbang. Nah,
yang depan kamarnya ketitipan keranjang itu, nah itu kita libatkan gitu untuk kayak melihat dari sisi lain. Sejak kapan mulai ada laporan terkait dengan pencurian paket ini? Kalau pencurian paket tuh kalau nggak salah ya udah dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus awal itu udah mulai Agustus akhir udah mulai banyak laporan kehilangan, terus sempat reda lagi gitu, gak ada yang kehilangan setelah kita memperingati gitu ya, seperti kayak masih peringatan di grup atas pencurian ini. Nah dari situ kadang langsung nggak ada lagi kejadian yang hilang paket, terus terjadi lagi gitu sebulannya kemudian gitu deh akhirnya. Dan bagaimana langkah yang sudah dilakukan Anda bersama pengurus-pengurus lainnya supaya mencegah kejadian serupa untuk kedepannya? Kalau bagaimana hal ini bisa terjadi di lingkungan pesantren, tentu saja kalau dilihat dari kebiasaan bisa saja terjadi dan emang sudah terjadi gitu ya. Karena mungkin dari segi tempat kita kan bentukannya kayak asrama besar gitu, bareng-barengan. Udah mah akses pesantren kita dekat dengan lapangan buat ya kita berkegiatan, terus tempat ngaji gitu. Udah mah tempat keranjang paket itu kan terbuka ya, kayak bentuk keranjangan gede gitu, terbuka, nggak ada, maksudnya orang-orang tuh bisa akses tanpa dicurigai sama orang gitu. Nah bisa ngambil kapan aja gitu ya si paket tuh, dan posisi paket itu tuh udah mah terbuka, terus ada di posisi depan kamar, paling depan gerbang, dan akses gerbang pun ya terbuka sampai malam gitu, sampai jam 12 malam gitu. Itu nggak pernah dikunci, cuman ditutup aja paling. Nah jadi udah mah kan karena di sini konsepnya barengan hidupnya gitu ya, dalam satu atap tuh barengan, makanya kan kita nggak tahu ya ini tuh kalau ada yang masuk gitu, ini tuh santri apa bukan gitu, karena kan nggak kenal ke semuanya gitu saking banyaknya. Dan emang gimana ya, susah diprediksi gitu, kayak dari segi orangnya, mungkin dari tempatnya strategis ya buat si maling, tempat si keranjang paketnya gitu. Nah jadi kayak mungkin saja gitu, bukan mungkin saja tapi sudah terjadi gitu. Dan hal ini tuh mungkin dari kondisi tempat, dari akses, mulai kayak kan udah mah itu depan kamar terbuka, terus orang tuh berlalu lalang tuh ke sana, jalannya depan kamar itu gitu. Nah terus tindakan atau apa tadi langkah yang kita ambil gitu, pastinya setelah dapat informasi yang tadi tentang pencurian, kita melakukan diskusi dulu ya, kayak bersama Raisa keamanan, terus sama kamar yang depan keranjang itu, buat kayak gimana ini solusinya. Dan kita tuh pengen tahu ini karena apa, mungkin karena apa. Kalau karena apa itu mungkin udah terjawab ya, karena aksesnya yang mudah gitu buat si pencuri dapat gitu. Udah makan kita nggak tahu semua, nggak kenal semua ke santri itu. Jadi langkah awal tuh pertama tuh kita tuh ini pas diskusi itu kayak gimana kalau kita konfirmasi dulu ke si tukang paketnya gitu ya. Takut ya, kita kan ada opsi-opsi hipotesis ya, kayak praduga, ini kira-kira nih yang mencurigakan siapa gitu ya, namanya juga manusia ya. Ada husnuzonnya gitu. Nah awalnya tuh kita kayak gimana kalau kita ngobrol dulu nih ke si tukang paketnya, terus kayak ada solusi gak dari si tukang paketnya gitu mengenai paket yang hilang ini, karena takutnya tuh si tukang paket tuh nyimpen sambil ngambil gitu. Awalnya kita curiga, soalnya kayak gak mungkin gitu ya, apalagi dari sehari tuh bisa 4-5 paket, dan itu teh paket itu cenderung skincare gitu yang hilang teh.
Makanya kita tuh konfirmasi dari terutama yang di depan kamar itu konfirmasi mengenai gimana nih ke tukang paket tuh banyak paket yang hilang, kayak minta solusi, dan emang ada solusi nih dari si tukang paketnya, gimana kalau langsung aja yang nerima yang jangan disimpan di keranjang itu, jadi yang punya paket tuh yang harus nerimanya tuh yang tukang yang pesen paketnya gitu. Seperti itu kan awalnya ya, si tukang paket tuh kalau nyimpen tuh nggak pernah langsung, maksudnya nggak sampai nunggu orangnya datang, tapi udah disimpan paket tuh di sana gitu, dimasukin ke keranjang gitu, karena petunjuk awal yang kita pakai juga emang ya udah paketnya simpen di sini gitu. Jadi si mang paketnya ya udah nyimpen di sana gitu si paketnya, nggak konfirmasi langsung nggak langsung ngasih ke si orang yang bersangkutannya. Nah dari situ gimana kata si mang paketnya buat seperti itu aja. Kayak langsung ya, jadi harus langsung diambil gitu. Nah terus sampai kita tuh sama si tukang paketnya tuh kayak masuk kayak bikin grup gitu buat kayak si mangnya konfirmasi paket ini udah dateng, cepet ambil gitu. Seperti itu, karena dari bukti Shopee atau contoh ya dari Shopee, TikTok dan lain-lain kan ada bukti pengiriman ya. Nah di si bukti itu juga kan kita nggak tahu ya, cuma foto doang kan bisa jadi diambil lagi. Makanya kata si Mang teh menghindari kecurigaan mereka terhadap si tukang paket itu, kata si tukang paket ya udah sekarang mah dari sekarang jangan disimpan di keranjang, udah ambil langsung sama orang bersangkutannya gitu. Soalnya jadi si Mang tuh dari situ biasa gitu suka kayak ngehubungin yang punya paketnya, nungguin gitu. Nah tapi setelah itu ada mungkin ya 1, 2, 3 paket yang emang disimpan karena orangnya lagi kuliah gitu kan. Di sini kan mahasiswa semua ya, jadi udah mah beda-beda gitu waktu jadwal kuliahnya tuh. Nah terkadang pas datang paket tuh dia lagi kuliah, makanya pasti selalu ada gitu 1, 2, 3 paket yang disimpan di sana karena si orangnya yang nggak ada gitu kuliah. Nah dari situ tuh nggak ada lagi kayak si isu pencurian itu tuh menghilang gitu sekitar 2-3 minggu tuh. Habis gitu teh terjadi lagi. Nah kan kita kayak bingung ya kenapa gitu. Kita biasa kumpulan lagi gitu, mencari lagi solusi gitunya. Nah habis gitu teh gimana kita sempet nih ada solusi kayak gimana kalau kita gebrakin kamar-kamar mereka. Jadi kita ngelis barang yang hilang, barang apa aja, dan kita tuh kayak check-in per kamarnya sama ketua asramanya, diliatin di lemarinya. Nah kalau semisal ada barang-barang yang itu, nah kita nggak langsung ngejudge sih, maksudnya nggak langsung menghakimi si orang itu yang salah, takutnya produknya sama. Tapi dari situ teh kita kayak bisa lihat loh, ada gambaran, oh bisa lihat nih dari gerak-gerik beliaunya gitu. Nah tapi itu nggak berjalan gitu karena emang susah ya, karena maksudnya kita juga mikir kalau buka secara terbuka gitu ya, lemari-lemarinya kan kayak gak sopan gitu. Nah dari situ kita sempat terhenti dan belum tahu lagi gitu harus gimana, dan mungkin yang solusi yang berlanjut tuh ya itu paketnya langsung diambil gitu sama jadi si mangnya yang nungguin sampai si yang bersangkutannya ngambil. Menurut Anda apa menurut Anda saran supaya kejadian ini tuh tidak terulang lagi itu bagaimana? Mungkin kalau saran dari saya pribadi dan juga rekan-rekan ya kayak Raisa gitu yang sempat berkumpul gitu, sarannya mungkin kita bisa pakai COD ya. Mungkin COD itu kadang meribetkan, tapi ada di sisi lain ada baiknya juga ya, kayak menghindari kehilangan si paket tersebut. Contohnya kan harus bayar ya, harus bertemu langsung sama si pengirimnya, makanya itu mah kayak minim buat kehilangan gitu ya. Kecuali ya ada yang, tapi kan sekarang tuh kita bingungnya tuh kita COD tapi kita masih bisa bayar kris, kita bisa bayar transfer gitu. Nah masih bingung tuh ya, masih ada sekarang ada sistem itu gitu, jadi kayak percuma gitu COD juga, tapi itu bisa mengurangi lah kayak COD. Terus kayak dari si
santrinya juga yang mempunyai paket dan yang membeli paket diharapkan kayak diharapkan kayak kita teh harus tahu lah estimasinya kapan datang, kira-kira kita ada di sana nggak, kalau nggak ada coba titipin ke teman yang ada di asramanya gitu. Jadi diusahakan si paket itu diambil langsung gitu, jadi harus langsung dari si tangan tukang paketnya gitu lah. Jadi si tukang paketnya harus langsung ngasih ke yang bersangkutannya gitu. Jadi kayak ngehindari buat disimpan dulu di keranjang gitu. Mungkin itu sih solusinya. Mungkin segitu aja. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Maharani dari jurusan Sosiologi. Saya mendapatkan tugas dari dosen Bahasa Indonesia untuk mewawancarai terkait isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Saya mengambil topiknya itu terkait dengan pencurian paket yang sempat terjadi di pesantren. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai dan diambil video? Insyaallah siap, bersedia. Apa yang Anda ketahui tentang kasus pencurian paket yang sempat terjadi di pesantren sebagai orang yang dekat dengan penyimpanan paket? Untuk itu saya tidak mengetahuinya dengan pastinya. Namun karena saya tidak mengetahui, tapi emang di sekitar juga tidak ada hal yang mencurigakan gitu terkait kehilangan paket itu, siapa yang membawanya. Lalu siapa saja yang Anda ketahui terkait dengan korban pencurian paket itu? Untuk itu juga saya kurang mengetahuinya karena emang tidak diketahui gitu orangnya ya. Nah, namun hanya teman-teman saya saja yang menyuarakan terkait kehilangan paket tersebut. Waktu kejadian itu, apakah Anda pernah melihat secara langsung pelakunya melakukan aksi? Tidak, tentunya ya, soalnya saya juga lagi kuliah gitu, lagi kemana gitu, jadi saya emang tidak pernah melihat dengan pasti siapa yang membawa paket itu. Kapan Anda pertama kali mendengar atau mengetahui terkait isu kehilangan paket ini? Sekitar 6 bulan yang lalu, sudah lama. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi kasus ini di lingkungan pesantren? Mungkin karena kurangnya rasa kesadaran dari masing-masing itu, masih suka mencuri atau ya mengambil hak orang lain, kan seharusnya tidak dilakukan, meskipun itu mau di area pesantren ataupun mungkin itu mau di area luar juga, tidak seharusnya seperti itu. Setelah kejadian itu, bagaimana reaksi santri dan pihak pesantren di sini? Terkait itu yang pastinya semakin waspada gitu ya, ditingkatkan lagi kewaspadaannya terhadap paket tersebut gitu. Kalau dari Anda sendiri, apakah ada saran terkait hal ini agar tidak terulang lagi? Nah, untuk itu mungkin keamanan ya ditingkatkan lebih ditingkatkan lagi keamanannya gitu, keamanan sekitar asrama, dan ditingkatkan lagi rasa kesadaran diri terhadap masing-masing orang gitu, untuk tidak melakukan pencurian tersebut ataupun mengambil segera paket yang telah datang, jangan di nanti-nanti. Jadi, terima kasih ya sudah berkenan untuk saya wawancarai.